Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat MBR, perkenalkan saya Nila Yulvita dari kelas 10 IPA. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia terbaik di sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat MPR yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu berjalan tanpa terasa begitu cepat. Bulan Ramadan yang mulia sudah berakhir tanpa bisa ditunda sedetik pun. Bulan yang penuh keberkahan dan ampunan sudah berlalu meninggalkan kita hingga tiba datangnya kembali di tahun depan. Sementara itu, kita tidak bisa mengetahui apakah kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan berikutnya dengan orang-orang dan keluarga yang kita cintai, dan apakah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan beramal secara maksimal di bulan nan mulia lagi. Bulan Ramadan merupakan bulan terbaik di antara semua bulan di sepanjang tahun. Banyak dari kita yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan gegap gempita. Ketika Ramadan tiba, kita beramai-ramai memakmurkan masjid untuk melakukan ibadah dan bersemangat meningkatkan kuantitas amalan yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak? Tentu tidak ada yang ingin melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan pahala yang dilipat gandakan dan ampunan yang terbuka lebar. Namun, pertanyaan yang seringkali muncul adalah, apakah ibadah kita masih tetap luar biasa ketika Ramadan sudah tidak ada di depan mata? Disitulah yang menjadi ujian sebenarnya bagi seorang mukmin. Yang menjadi ujian adalah bukan pada saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, lalu apa? Namun, ujian sebenarnya terletak pada masa-masa setelah Ramadan. Ujiannya adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan istiqomah di bulan-bulan berikutnya sebagaimana ibadah kita di bulan Ramadan. Disitulah yang menjadi ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Beberapa amalan yang harus kita lanjutkan setelah Ramadan, baik yang wajib maupun sunnah, antara lain: yang pertama, selalu menjaga sholat fardu berjamaah. Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda, sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendirian 27 derajat. Yang kedua, melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tarbiyah yang sangat berharga dari Madrasah Ramadan salah satunya adalah kebiasaan memperbanyak ibadah sholat-sholat sunnah. Setelah Ramadan berlalu, hendaknya semangat yang kita peroleh tidak ikut berlalu. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada ahlinya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pada ahlinya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Yang keempat, melaksanakan puasa-puasa sunnah. Setelah Ramadan meninggalkan kita, hendaknya kita tidak meninggalkan ibadah puasa sunnah yang dianjurkan di bulan selain Ramadan. Yang terakhir, taubat dan istighfar kepada Allah. Ketika Ramadan berakhir, bukan berarti kita berhenti meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita dianjurkan untuk senantiasa memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Dalam firman Allah, dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Semoga dengan berakhirnya Ramadan, tidak berakhir pula semangat yang kita peroleh dari Madrasah Ramadan untuk senantiasa memaksimalkan diri dalam beramal soleh menuju pribadi yang benar-benar bertakwa. Sahabat MBR yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun sifat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.